Meninggalkan mungkin terasa berat, tapi bisa jadi pilihan yang lebih ngasih kita kebebasan dan kesempatan untuk nyembuhin diri kita. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Ada pertanyaan yang itu masuk ke DM ya, di DM Instagramnya Logika Rasa. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih baik, ditinggalkan atau meninggalkan? Ku menangis. Oke, pertanyaan ini tuh cukup dalam menurut gue dan jawabannya bisa bervariasi ya. Tergantung sama konteks emosional dan hubungan yang dimaksud. Tapi secara umum baik ditinggalkan mau meninggalkan itu bisa ngasih dampak buat diri sendiri ya, pribadi yang berbeda. Ditinggalkan itu biasanya berarti seseorang merasa kehilangan atau tidak punya kendali atas situasi tersebut. Rasa ditinggalkan itu seringkali menimbulkan perasaan terluka, kesepian, atau bahkan ditolak. Dalam konteks hubungan, ditinggalkan bisa terasa seperti sebuah kegagalan atau kehilangan yang sulit banget diatasi. Sedangkan meninggalkan itu aktif ya. Jadi meninggalkan bisa berarti kita memilih untuk pergi. Mungkin karena ngerasa hubungan itu udah lagi gak sehat dan gak cocok. Walaupun mungkin terasa lebih kuat dalam pengambilan keputusan. Meninggalkan juga bisa memunculkan perasaan bersalah atau penyesalan. Terutama kalau misalnya keputusan itu melukai orang lain. Secara emosional, ditinggalkan mungkin lebih menyakitkan karena kita ngerasa kehilangan dan gak punya kontrol sama sekali terhadap tindakan tersebut. Sedangkan meninggalkan itu bisa memberikan rasa kontrol meskipun itu juga tetap disertai dengan konflik internal atau rasa bersalah. Tapi mana yang lebih baik? Nah itu emang tergantung situasinya sih. Terkadang meninggalkan adalah keputusan yang lebih sehat meskipun itu sulit. Terutama kalau misalnya hubungan udah gak sehat lagi. Sementara terkadang ditinggalkan bisa jadi kesempatan untuk refleksi diri dan pemulihan jika itu adalah sebuah perpisahan yang perlu terjadi untuk kebaikan kedua belah pihak. Nah apa konteks atau situasi yang kita maksud nih? Nah bisa jadi gua itu ngasih perspektif yang lebih spesifik. Tapi dalam hubungan yang sulit terutama yang melibatkan hal-hal yang sifatnya internal. Kayak perasaan gak dihargain, gak adanya kecocokan nilai, atau masalah komunikasi, terus keputusan antara meninggalkan atau ditinggalkan itu bisa sangat-sangat kompleks. Pada dasarnya ini berkaitan dengan apa yang lebih sehat untuk kesejahteraan emosional dan mental kita. Sedangkan meninggalkan itu keputusan yang lebih proaktif. Meninggalkan tuh hubungannya bisa ngasih kita kontrol terhadap situasi. Kalau misalnya kita bikin keputusan untuk melepaskan diri dari ketegangan, ketidakbahagiaan, atau ketidakpastian, kalau hubungan tersebut memang sudah gak sehat, meninggalkan bisa jadi mungkin ya langkah yang terbaik untuk pemulihan pribadi. Dan di situ juga ada kemandirian juga pertumbuhan. Dengan meninggalkan kita bisa memberikan ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dan mengeksplorasi kembali siapa sebenarnya kita tanpa bergantung pada hubungan tersebut. Ini bisa jadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali nilai atau tujuan hidup kita. Menghindari penyesalan di masa depan itu terkadang walaupun berat, meninggalkan hubungan yang udah gak lagi saling mendukung itu bisa mencegah rasa penyesalan yang lebih dalam di kemudian hari. Terutama jika hubungan tersebut terus mengorbankan kebahagiaan atau kesejahteraan kita. Tapi ditinggalkan itu juga ngenes ya, karena ada perasaan kehilangan kontrol. Kalau kita ditinggalkan, seringkali itu datang dengan perasaan kaget gitu, terkejut dan kehilangan arah. Karena keputusan itu diambil oleh orang lain, sepihak. Nah kita mungkin ngerasa gak dihargain atau gak diinginkan lagi jadinya kalau misalnya orang tiba-tiba pergi. Dan itu bisa jadi pengalaman emosional yang menyakitkan. Tapi proses pemulihan dan refleksi ini gitu meskipun sulit, kadang-kadang ditinggalkan itu juga ngasih ruang untuk refleksi lebih dalam tentang apa yang salah dalam hubungan tersebut. Bukan apa yang salah sama kita ya, tapi apa yang salah dalam hubungan tersebut. Ini bisa memunculkan kesadaran baru tentang apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita, atau tentang apa yang sebenarnya kita cari dalam hubungan. Jangan-jangan hubungan yang kita sayang-sayang ini sebenarnya bukan sesuatu yang kita butuhkan. Kemungkinan untuk menerima dan melepaskan itu juga dalam beberapa kasus ditinggalkan bisa membuat kita belajar untuk menerima kenyataan dan melepaskan hubungan yang memang susah dan gak sehat.
Ini bisa jadi kesempatan untuk berdamai dengan perasaan dan belajar melepaskan sesuatu yang udah gak bisa dipertahankan. Terus apa yang lebih baik? Nah, meninggalkan mungkin lebih baik kalau misalnya kita udah ngerasa gak ada perubahan dalam hubungan tersebut. Dan tetap bertahan itu cuma bisa bikin kita rugi lebih lanjut gitu. Jadi dalam hal ini keputusan untuk keluar itu adalah tindakan yang berani dan penuh tanggung jawab terhadap kebahagiaan diri kita sendiri. Ditinggalkan itu bisa juga jadi pilihan yang lebih baik kalau misalnya kita ngerasa kesulitan mengambil keputusan tersebut sendirian. Atau kalau kita merasa hubungan yang udah gak lagi bisa diperbaikin ini meskipun kita udah berusaha sekeras mungkin. Dalam hal ini meskipun awalnya terasa sangat menyakitkan, bisa jadi itu adalah cara alam semesta atau takdir ngasih kita kesempatan untuk melepaskan dan membuka jalan baru untuk pertumbuhan pribadi kita. Ada faktor-faktor yang menurut gue penting untuk diperhatikan gitu. Yang pertama adalah kesehatan mental dan emosional. Kalau hubungan tersebut ngasih dampak negatif ke kesehatan mental atau emosional kita, misalnya sering ngerasa cemas, jadi rendah diri, terus didiagnos depresi, meninggalkan tuh bisa jadi pilihan terbaik. Emang ada ya peluang untuk perbaikan? Ya kalau misalnya hubungan tersebut punya potensi untuk diperbaiki, bicara dan mencoba perubahan perlahan-lahan itu bisa menjadi langkah yang lebih baik daripada meninggalkan atau ditinggalkan gitu aja. Rasa cinta dan komitmen itu kalau misalnya kita masih ada rasa cinta dan komitmen untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah, mungkin ada jalan tengah untuk perbaikan daripada harus memilih salah satu antara meninggalkan atau ditinggalkan. Pada akhirnya keputusan ini bergantung sama kondisi hubungan tersebut dan seberapa banyak kita ngerasa bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Meninggalkan mungkin terasa berat, tapi bisa jadi pilihan yang lebih ngasih kita kebebasan dan kesempatan untuk nyembuhin diri kita. Tapi kalau kita ditinggalkan itu bisa jadi kesempatan untuk menerima kenyataan dan menemukan cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Tapi menurut teman-teman gimana? Mana yang lebih cocok untuk bisa menghadapi situasi ini? Meninggalkan atau ditinggalkan? Sampai ketemu di podcast Loika Rasa berikutnya. Loika Rasa